Halo semuanya, nah sekarang kita bakal bahas problem 10, ngelanjutin materi non-current liabilities ya. Jadi setiap satu semester sekali, Hyun Ing membayar bunga obligasi sebesar 39.000 won atas bonds yang dibeli dari Lee Corp pada 1 Mei 2019 yang akan jatuh tempo 5 tahun kemudian. Suku bunga kupon dan pasar masing-masing sebesar 13% dan 10% per tahunnya. Pada 1 November 2022, Hyun Ing menebus 55% obligasi dengan kurs 105. Sisanya ditebus saat maturity. Bonds diamortisasi dengan effective interest method. Nah, di sini ada tabel PVIF dan tabel PVIFA. Yang diminta adalah buatlah tabel amortisasi obligasi hingga jatuh tempo ya. Berarti dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian buatlah seluruh jurnal transaksi yang terjadi pada tahun 2019, 2021, serta seluruh jurnal penebusan. Ya. Oke, nah kita mesti cari dulu beberapa data ya, seperti misalkan yang pertama itu prinsipalnya berapa, ya. Terus interestnya berapa, ya. Market rate, coupon rate-nya berapa. Nah di sini dikasih taunya itu bunga obligasi sebesar 39.000 won. Nah ini adalah bunga dari kupon ya, jadi ini dari coupon rate, bukan dari market rate. Nah sehingga kita mesti hitung dulu berapa prinsipalnya, ya kan. Nah kan biasanya kita ngitungnya itu bunganya dulu ya, bunganya dulu, prinsipalnya dikasih tahu. Nah kalau ini kebalikannya, jadi bunganya dikasih tahu tapi prinsipalnya dikasih tahu. Jadi kita bisa pakai rumus yang sama cuman dibalik ya. Jadi rumus untuk menghitung interest ya, interest paid itu kan coupon rate dikali dengan prinsipal ya. Nah sedangkan kita nggak tahu prinsipalnya berapa, tapi kita tahu coupon rate-nya berapa, interest paid-nya berapa. Nah, ini 39.000 won itu dibayar setiap satu semester sekali. Nah, kita tahu suku bunga kuponnya yaitu 13%. 13% untuk 1 tahun, ya, per tahun. Karena dia setiap satu semester yaitu 6 bulan sekali, berarti kita harus bagi 2 ya, 13%. Jadi kita bikin semi-annually. Ya. Jadi coupon rate-nya dari 13% kita bikin jadi 6 bulan sekali ya. Jadi dibagi 2, 6,5%. Kemudian interest paid-nya kita masukin 39.000. Nah, di sini prinsipalnya nggak tahu berapa ya. Jadi 39.000 adalah 6,5% dikali nilai prinsipal. Ya. Berarti kalau kita mau cari nilai prinsipal, kita tinggal membagi 39.000 dengan coupon rate-nya. Jadi prinsipal sama dengan 39.000 dikali 6,5%. Kok dikali, dibagi. Ya, jadi 600.000. Nah, ini adalah nilai prinsipal dari obligasinya. Nah, setelah itu sekarang kita coba cari present value dari bonds-nya ya. Supaya nanti bisa dapat bonds carrying value-nya. Nah, untuk mencari present value, kita harus tentuin dulu mana PVIF dan mana PVIFA-nya. Ya kan? Nah, ini obligasinya jatuh tempo 5 tahun. Ya. Terus dibayar bunganya itu semi-annually. Berarti setahun ada pembayaran 2 kali. Nah, untuk menghitung periodenya, berarti tinggal kali 2 aja ya periodenya. Jadi kalau dibikin table nih, di sini ada coupon rate, market rate, sama period. Ini annually. Annually-nya coupon rate-nya 13%, market rate-nya 10%, period-nya 5 tahun nih. 5 aja, 5. Konversi. Nah, ini dibagi 2. Bagi 2. Ini bagi 2. Ini kali 2. Sehingga semi-annually-nya 13% dibagi 2. Dapat 6,5%. Terus yang 10% dibagi 2. Dapat 5%. Terus periodnya 5 dikali 2. Ya, dapat 10.
Nah, kita nanti bakal pakai yang market rate sama yang period ya untuk menentukan PVIF dan PVIFA-nya. Nah, gini. Nah, sehingga kita bilang 5% sama 10 ya. 5% sama 10. Berarti PVIF-nya itu 0,61391. Ya, sedangkan PVIFA-nya itu 7,72173. Nah, PVIF itu dikali dengan ini ya, prinsipalnya 600.000. Nanti hasil dapatnya 368.346. Terus interestnya itu kan 39.000 ya. Ini interest paid ya. Kasih tahu di soal. Itu dikali dengan PVIFA 7,72173. Kita dapat 301.147. Nah, ini kalau dijumlahin kita dapat present value dari bonds-nya. Ya. Dimana bonds-nya itu berarti diterbitkan secara premium ya. Karena nilai present value-nya lebih tinggi daripada face value-nya. Sehingga nanti ada premium amortization. Kemudian kita bikinnya tabelnya ya kan. Nama perusahaannya Hyun Inc. Bond premium amortization schedule. Effective interest method, pembayaran bunganya semi-annual, jadi semi-annual interest payment. Kemudian coupon rate-nya 6,5% bonds, issued at market rate-nya 5%. Nah, di sini kolomnya ada interest period ya. Kalau ada 5 tahun berarti ada 11 ya, 11 baris harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, ada 11. Jadi termasuk issue date itu 1, sisanya itu 10 adalah pembayaran bunganya kan, sesuai sama yang kita bikin di sini 10. Kemudian yang A itu interest to be paid ya. Jadi ini tinggal coupon rate dikali prinsipalnya aja. Angkanya akan sama terus sampai akhir periode ya. Terus interest expense. Interest expense ini dari preceding bond carrying value ya. Jadi bond carrying value di periode sebelumnya. Jadi ini misalkan yang issue date-nya itu kan bond carrying value-nya 669.493 ya. Dapat dari perhitungan present value. Kemudian selisih dengan face value-nya itu adalah 69.493 ya. Misalnya nih. $69.493. Kita lihat sini. Oke, nah jadi 669.493 selisih dengan face value-nya 69.493. Nanti 5% dikali dengan bonds carrying value-nya, ya kan. Terus selisih dari interest to be paid dengan interest expense adalah premium amortization. Nanti unamortized premiumnya akan berkurang sejumlah premium amortization ya. Jadi 69.493 dikurang 5.525. Nah, bond carrying value itu bisa dapat dari yang atasnya ini 669.493 dikurang 5.525 atau dari 600.000 ditambah dengan unamortized premiumnya. Ya, 600.000 ditambah 63.968. Oke, kalau udah dihitung semua, kita lanjut ke 500.000. Jadi 8568 858. Ini angkanya lebih gede. Oh, ini harusnya selisih ya, dikurang sorry. Jadi 39.000
dikurang 8.568 dapat interest expense-nya 30.432. Jadi ya interest to be paid dikurang sama interest expense. Kalau misalkan diskon itu kebalikannya ya. Jadi interest expense dikurang interest paid. Oke, kalau tabelnya udah jadi, kita udah bisa mulai ngejurnal ya. Kita mulai dari jurnal transaksi tahun 2019. Jurnal pertama adalah jurnal penerbitan bonds-nya. Itu langsung aja dari bonds carrying value. Debit cash, kredit bonds payable 669.493 ya. Angkanya langsung dapat dari bonds carrying value di tabel yang issue date. Kemudian 1 November itu pembayaran bunga yang pertama. 1 November dibayar 39.000, interest expense-nya 33.475 dan premium amortization-nya 5.525. Interest expense selalu di debit 33.475. Nah, angka bonds payable ini bisa debit bisa kredit ya, tergantung dia premium atau diskon. Karena premium itu sistemnya mengurangi nilai bonds carrying value, ya, ini kan berkurang terus ya kalau dilihat. Itu jadi dia di debit ya, mengurangi nilai bonds payable-nya. Kemudian credit cash-nya 39.000. Nah, ini jadi balance kan. Nah, ini cash-nya itu akan selalu sama 39.000. Ya, paling namanya doang nanti bisa interest payable kalau dia di 31 Desember. Terus juga kalau misalkan ada fraction ya, fraction of the year, jadi ada penyesuaian dari bulan apa sampai bulan Desember gitu. Nah, kalau di sini kan penyesuaiannya itu dari November sampai Desember ya. Jadi baru 2 bulan. Jadi kita cuman adjust dari 2 bulan ya, dari 6 bulan. Kita ambilnya dari terdekat sama 31 Desember 2019 ya. Jadi yang terdekat itu adalah 1 Mei 2020. Oke, jadi kita ambil yang 39.000 ini akan selalu sama. Nah, karena cuma 2 bulan, berarti kita kali 2 dibagi 6 gitu ya. 39.000 dikali 2 dibagi 6. Interest expense juga sama ya, karena cuma 2 bulan, jadi yang 33.198 dikali 2 dibagi 6. Begitu juga yang premium amortization, itu juga dikali 2 dibagi 6. Maka nanti hasil dapatnya begini ya, 11.066 untuk interest expense, debit bonds payable 1.934, kredit interest payable 13.000. Oke, 2019 cuma sampai sini aja. Kita lanjut ke 2021. Nah, 2021 juga ada pembayaran bunga ya. Yang pertama 1 Mei, ini 39.000. Interest expense-nya 32.604. Nah, di sini karena sebelumnya tanggal 31 Desember 2020 sudah ada penyesuaian, ya, jadi kita cuma catat interest expense-nya dari bulan Januari. Ya. Sejak bulan Januari. Artinya cuma 4 bulan ya. Karena 2 bulannya udah dicatat di Desember, sama kayak pas tahun 2019. Jadi untuk interest expense 1 Mei 2021 itu 32.604 dikali 4 dibagi 6. Dikali 4 per 6. Untuk bonds payable-nya juga sama ya, dari premium amortization dikali 4 dibagi 6. Sama interest payable, nah ini angkanya tinggal ambil dari yang penyesuaian ya. Jadi interest payable di penyesuaian itu 13.000. Nah, di sini nanti sama pasti 13.000 ya. Karena tidak ada penebusan di tahun sebelumnya. Nah, kalau cash-nya itu akan tetap 39.000 ya. Jadi dibayarnya sesuai ya di sini interest to be paid-nya berapa, nanti cash-nya juga segitu. Kemudian 1 November 2021 ini langsung salin aja angkanya ya. Jadi interest expense 32.284, bonds payable 6.716, cash-nya 39.000. Baru yang 31 Desember ya, penyesuaian lagi. Di terdekatnya 1 Mei 2022 yang 31.948. Ini caranya kayak di 2019 ya, dikali 2 per 6. Karena ngitungnya dari November sampai Desember. Oke. Bonds payable sama, interest payable juga sama. Dikali 2 per 6. Nah, 2021 kan nggak ada penebusan ya. Dia penebusannya itu di tanggal 1 November 2022 ya. Tahun ke-4. Tahun ke-4. Jadi kita bikin jurnalnya di tahun ke-4. Untuk penebusan ya, kita pertama catat dulu interestnya. Interest expense di tanggal 1 November. Ini bisa dilihat di tabel. 1 November 2022. Nah, ini ya. Interest expense-nya 31.596.
bonds payable-nya 7.404, cash-nya 39.000. Oke, jadi ambil angkanya dari tabel aja. Terus pas dia tebus ya, bonds payable-nya akan berkurang sebesar carrying value dikali proporsi penebusannya. Jadi di sini dikasih tahu penebusannya itu 55%. Jadi pas 1 November 2022 kan carrying value-nya 624.506. Nah, ini dikali dengan proporsinya 55%. Kemudian cash-nya itu sesuai dari face value ya. Ingat, dari face value. Jadi face value-nya dia itu 600.000 ya, atau nilai prinsipal kita ngomongnya. Prinsipalnya 600.000, kita kali dengan 55%. Nah, setelah dikali 55%, kita lihat dulu ada kursnya atau enggak. Ya, kalau ada kurs berarti kita kali dengan kursnya 105%. Jadi nanti dapat hasilnya 346.500. Nah, karena ada selisih dengan bonds payable sama cash, maka akan muncul gain atau loss. Ya. Karena di sini nilai bonds payable lebih kecil daripada cash yang dibayar, maka muncul loss on bond redemption. Ya. Perusahaannya rugi sebesar 3.022. Jurnal penebusan yang terakhir itu tahun 2024 ya. Ya, penebusan sisanya. Jadi pas tahun 2024 sama kita catat interestnya dulu. Ya. Nah, interestnya di sini itu yang tersisa cuma 45%. Karena 55%-nya sudah ditebus. Jadi kita juga catatnya cuma 45%. Dan juga karena dia di 1 Mei, artinya sudah ada penyesuaian di 31 Desember 2023 ya. 1 tahun sebelum 2024. Jadi kita cuma ngitungnya itu 4 bulan dari 6 bulan. Untuk interest payable ya, ini bisa dapat dari 2 cara sih ya. Kalian bisa dari 39.000 dikali 45% dikali 2/6, atau dari jurnal yang sebelumnya nih. Ya kan sebelumnya jurnalnya 13.000. Nah, ini tinggal dikali 45% aja. Ya, cukup hitungnya 13.000 dikali 45%. Nah, ini hasilnya sama ya, 5.850. Terus juga bonds payable. Nah, ini dari amortization ya. Jika di 1 Mei 2024 nih, 8.568 dikali 45% dan dikali 4/6. Ya, karena di Desember udah dicatat. Sisanya akan masuk ke cash. Sebesar 17.550. Ya, ini selalu full ya. Jadi dari 39.000 dikali aja 45%, nggak usah dikali 4/6. Nah, untuk jurnal penebusannya ya, karena di sini nggak ada kurs yang diketahui, ya kita langsung dari face value-nya aja. Prinsipalnya kan 600.000. Nah, itu dikali 45%. Dapat 270.000. Cash-nya juga ngikutin dari prinsipalnya ya. 600.000 dikali 45%. Oke, problem 10 udah selesai. Nah, silahkan kalau kalian ada pertanyaan, boleh ditanya. Oke, thank you.